Rasulullah tahu sama ceramahnya. Karenanya sejak itu beliau kalau diminta fatwa buka kitab lagi. Ada ulama berceramah, setiap ada ulama berfatwa, Rasulullah tahu sama ceramahnya. Karenanya sejak itu beliau kalau diminta fatwa buka kitab lagi, takut ditegur, diralat oleh Rasulullah. Karena orang soleh saudara. Kalau kita yang biasa keliru ceramahnya nggak pernah ditegur. Paling yang tegur ya orang begitu. Karena bukan makom. Kalau orang-orang soleh itu merasakan kehadiran Rasulullah SAW. Dulu ya di Mekah ada ulama asal Minang, namanya Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib ini terkenal alim, terkenal wali. Kalau mengajar di Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib ini gak pakai pengeras, jamaahnya paling ramai, orang yang ngaji pada beliau paling ramai. Gak pakai pengeras, semua orang dengar suara beliau, karomahnya. Dan beliau ini ulama yang majelisnya paling ramai. Lama-lama beliau sholat istikharah, ingin tahu ulama yang ngajar di Masjidil Haram yang paling mulia di sisi Allah itu siapa. Karena beliau paling ramai. Akhirnya sholat istikharah. Setelah sholat istikharah bermimpi Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ulama yang ngajar di Masjidil Haram yang paling mulia di sisi Allah bukan kamu, tapi ulama yang mengajar di sebelah pintu sebelah sana. Coba kamu datangi. Akhirnya besoknya didatangi. Nggak taunya ulama yang mengajar di sebelah pintu itu muridnya cuma satu orang. Ngajarnya ngajar Al-Quran. Baru kalau satu orang ini sudah selesai menerima murid satu lagi. Nggak banyak muridnya. Artinya apa? Apa saja yang terjadi pada umatnya Rasulullah itu memonitor. Rasulullah itu tahu. Orang-orang soleh merasakan. Kemudian ini kehidupan alam barzah bagi Nabi. Dan tidak hanya Nabi yang hidup di alam barzah. Para leluhur kita, keluarga kita, kerabat kita, guru-guru kita yang sudah meninggal itu juga masih hidup dan memonitor, mengetahui apa yang kita lakukan. Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Apa saja yang kita lakukan, kerabat kita, nenek moyang kita, leluhur kita, paman dan bibi kita, orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma ja'al min ahlil Islam, Allahumma ja'al min ahlil iman wal muttaqin. Saudara, berikut ini hot isu berkaitan dengan seorang tokoh, yaitu yang banyak mengekspos kebenciannya, bahkan bisa dikatakan dedungkut anti Wahabi. Jadi dedengkut anti Wahabi dan fenomenal, tapi sudah mulai miring-miring nih. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Idrus Ramli ya? Kenapa saya katakan mulai miring? Kalau Anda ikuti dari caranya Idrus Ramli berbicara, itu banyak yang mulai aneh gitu. Ternyata akidahnya selama ini kebenciannya
didukung oleh sebuah kitab yang menjadi nalar dongeng Idrus Ramli, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Alwi Al-Maliki, di mana Syekh Alwi Al-Maliki menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa melihat umatnya. Bahkan dia itu akan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dalam kitabnya seperti itu ya, yang ditulis oleh Syekh Alwi Al-Maliki. Ini si Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini persis yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Ternyata di gurunya untuk menjadi seorang penebar mitos itu adalah Idrus Ramli. Di dalam Al-Quran itu dikatakan la ya'lamul ghaibah illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebar, yang ada di dalam Al-Quran dan menyebar di tengah-tengah umat. Tetapi memang kalau kita berbicara Idrus Ramli juga tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan atau peradaban di NU ya. Peradaban di NU itu. Peradaban di NU, dongeng kesaktian itu menjadi sesuatu yang sangat laris dan laris manis ya. Berbicara kewalian dalam konsep pemikiran mereka itu menjadi sesuatu yang utama dan bisa ditarget oleh setiap orang dan setiap yang ingin menjadi wali. Nah, termasuk di dalam hal ini adalah Idrus Ramli sendiri. Idrus Ramli ini termasuk orang yang aneh juga. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa mengetahui umatnya. Cuma saja yang bisa paham dengan Idrus Ramli ini adalah orang-orang soleh. Dalam pengertian Idrus Ramli. Jadi di sini jelas sekali sangat bertolak belakang dengan pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan umatnya yang akan datang, bahwa dia mengatakan aku tidak tahu sepeninggalku kelak apa yang akan terjadi kepada umatku. Kalau kita melihat dari berbagai ayat-ayat Quran menepis anggapan dan menepis berita-berita palsu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupanya dalam konsep pemikiran Aswaja model Idrus Ramli ini memang suka dengan cerita-cerita hayal, cerita-cerita mitos, atau istilahnya tahayul ya. Tahayul ya semacam itu. Sangat mengagumi cerita-cerita, umumnya seperti di Syiah lah. Syiah juga seperti itu. Jadi artinya ini benar-benar satu pola yang dikembangkan oleh Syiah sekarang diterapkan oleh Idrus Ramli. Dan biasanya yang paling suka dengan kisah-kisah seperti ini umumnya dari kalangan para habaib memang. Cerita-cerita ya yang mengejutkan setiap orang tuh. Hampir seluruh tokoh-tokoh Islam masa dahulu kala itu dikait-kaitkan dengan tahayul. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani dikait-kaitkan dengan tahayul gitu. Kemudian Tijani, tokoh thariqah dikaitkan dengan tahayul. Naksabandi dikaitkan dengan tahayul. Kabbani dikaitkan dengan tahayul, yaitu Nasim Nasim siapa itu dikait-kaitkan dengan tahayul. Bahkan lebih hebat lagi, dia bisa bertemu dengan 124.000 nabi melakukan meeting. Nah ini Idrus Ramli ikut-ikutan gitu. Inilah akidah Aswaja asli warisan Jawa itu. Jadi bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita pahami dari pemahaman Idrus Ramli, nyata sekali bahwa dia itu bukan pemahaman Aswaja, tapi asli warisan Jawa. Yaitu percaya dengan klenik-klenik kayak gitu.
Mana? Di mana kualitas keilmuannya? Artinya sejak dahulu sampai sekarang, kalau dibandingkan yang dikembangkan oleh Idrus Ramli ini tidak bisa dilepaskan dari Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki itu. Sumbernya dari sana. Dan sumber kebenciannya juga dipicu oleh yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang dikatakan mufti fil buldil haram dari kalangan Syafi'iyah ya, dari kalangan Imam Syafi'iyah. Dulu di Mekah itu kalau dilihat dalam di dalam kitab I'anatul Talibin tuh di Mekah ada mufti Syafi'i, mufti Maliki, mufti Hambali, mufti Hanafi gitu. Jadi kalau sholatnya itu gantian ya. Ketika mufti Imam Hanafi sholat, nanti nunggu dulu, habis itu imam dari kalangan mufti Hanafi kemudian diganti oleh mufti Imam Malik, mufti Malikiyah ya, kemudian mufti Syafi'iyah, baru kemudian mufti Hambaliyah. Itu dulu Mekah. Jadi sholatnya dari 4 imam berbeda-beda di situ. Nunggu imamnya masing-masing, tidak menyatu dalam satu sholat. Itu dulu gitu. Namun kemudian dipersatukan mereka ini setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir dan membawa misi hadis-hadis Nabi itu, disatukan dalam satu jemaah, yaitu sudah tidak ada lagi di Mekah itu 4 imam tadi itu. Yang ada 1 imam saja itu. Ini barangkali yang bisa kita pahami dari Idrus Ramli ya. Dia itu termasuk pengagum Muhammad Sayyid Al-Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, atau yang dikenal dengan Syekh Al-Maliki di Mekah itu. Dan banyak sekali santri-santrinya ya. Banyak sekali santri-santrinya. Bahkan dulu itu saya punya seorang teman di Madura itu, dia masuk dalam pondok pesantrennya yaitu siapa? Ustadz Hasan Baharun. Dia dari Sumeneb ke Yaman kalau tidak salah ya, di Yaman ya. Tapi pulang-pulangnya dia itu bawa tasbih sepanjang jalan di Sumeneb. Teman saya bawa tasbih, dia berzikir. Kalau baca Al-Quran di jalan mungkin masih bagus ya. Bukan mungkin ya, masih bagus lah. Tetapi kalau tasbih dengan saulinnya dengan membaca tasbih yang panjang itu kan norak sekali ya. Artinya apa ya, sesuatu yang di luar syar'i gitu. Kita perhatikan seperti itu. Pengalaman saya banyak banget tuh ketemu dengan orang-orang seperti itu. Karena saya itu memang dulunya kuburiyun gitu. Ngerti benar sih bagaimana orang-orang kuburiyun tuh. Yang namanya asta tinggi itu sampai Sunan Ampel, kuburan paling keramat. Yang mengunjungi itu, wow, apalagi menjelang hari puasa, menjelang hari lebaran ya, atau memasuki lebaran, yang datang itu berduyun-duyun ke Asta Tinggi mencari berkah. Mereka memburu berkah, bukan ziarah ke sana, bohong. Mereka itu memburu berkah. Memang ditulis itu ditulis yaitu grup ziarah para wali. Tapi kalau dilihat praktiknya, di situ tuh berbagai macam cara, bahkan ada yang mengusap-ngusap kuburan gitu. Nanti kalau saya pulang ke Madura akan saya tayangkan ya. Mereka-mereka yang mengusap-ngusap kuburan, mencium kuburan dan sebagainya. Mulai dari Sumeneb sampai Bangkalan sampai Jawa Timur tuh akan banyak yang seperti itu. Nah ini mungkin bagi mereka yang tidak tahu sunnah akan dianggap sebagai bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal
dari bagian ziarah yang dilarang ya ziarah yang seperti ini gitu. Ketika ziarah itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai ziarah, tapi berfungsi sebagai ubudiyah, yaitu berfungsi sebagai ubudiyah yang menyalahi sunnah gitu. Itu sudah tidak lagi bisa dinamakan ziarah. Jadi banyak cerita-cerita. Artinya kalau berbicara kesaktian model Idrus Ramli tadi itu jelas sekali bagian dari dorongan kelompok-kelompok kuburiyun yang memang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hidup di dunia dan hidup di akhirat akan memantau umatnya. Tentunya ada hadis bahwa Nabi Muhammad itu hidup ya. Nabi Muhammad hidup dalam kuburnya. Tetapi kalau berbicara dari sisi rawi ya, dari sisi rawi, kalau kita pelajari dari sisi rawinya itu, sisi rawinya banyak pembicaraan kalangan ulama ahlul hadis itu berkaitan dengan hidupnya Nabi Muhammad di dalam kubur. Itulah sebabnya kemudian terjadi berbagai macam upaya mau mencuri yaitu jenazah Nabi Muhammad ya, karena dikatakan hidup tadi. Dan kemudian diyakini mereka bahwa Nabi Muhammad itu memantau perilaku seluruh umatnya. Nabi Muhammad ini sebagaimana tutur Idrus Ramli itu memantau seluruh umatnya, mengetahui umatnya berbuat apa itu mengetahui. Jadi itu Tuhan kedua. Ya sama halnya dengan pemahaman Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam ketika Yesus dipersepsikan seperti, ketika Nabi Muhammad dipersepsikan seperti Yesus itu tadi itu oleh mereka. Padahal Nabi Muhammad itu kalbasar, manusia biasa. Hanya saja bedanya diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kalaupun ada mukjizat itu tidak terjadi terus-menerus, mukjizat itu dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap hari misalnya, enggak. Karena mukjizat itu hanya tanda-tanda yang diberikan oleh Allah pada saat Allah menghendaki terjadi pada Nabi Muhammad. Bukan kemudian setiap hari bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namanya saja mukjizat. Sebagaimana Al-Quran, mukjizat juga. Tapi Al-Quran itu turun pada saat-saat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pemahaman Idrus Ramli tadi yang jelas-jelas menyesatkan menurut saya itu, di mana dikatakan bahwa orang Nabi Muhammad ini bisa mengetahui yang hidup. Kalau di dalam pemahaman Syiah, kita tahu orang-orang Syiah itu yang mungkin ini derajatnya orang-orang soleh. Menurut Idrus Ramli kan orang-orang soleh itu tahu gitu. Kalau Nabi Muhammad memantaunya gitu. Orang soleh itu mengetahui. Ini mirip imam-imam Syiah. Di imam-imam Syiah dipersepsikan begitu. Dipersepsikan begitu bahwa seluruh imam Syiah itu mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Bahkan Nabi pun tidak gitu. Lain lagi ini Syiah, lebih parah lagi gitu. Jadi di sini ada Syiah. Tasayyuk Idrus Ramli itu. Jadi bisa dikatakan Idrus Ramli ini tasayyuk banget gitu di dalam hal ini. Karena apa? Menceritakan hal ehwal Syiah, kemudian dia sendiri terjerumus ke dalam pola yang dikembangkan oleh Syiah. Karena yang mengatakan adalah orang yang sangat ia muliakan gitu. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitabnya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Barangkali itu ya dari saya. Jadi di situ jelasnya kita ditarik ke dalam sebuah pemikiran, yaitu pemikiran ala Jawa dahulu kala, di mana kita harus percaya kepada kesaktian-kesaktian, di mana kita harus percaya kepada cerita-cerita yang ditampilkan oleh orang-orang sakti di zaman Jawa dahulu kala. Dan perlu dimaklumi bahwa Islam di Jawa dibesarkan di antara cerita-cerita seperti itu. Hingga apa yang terjadi terhadap Wali Songo pun oleh mereka dipersepsikan seperti itu. Jadinya ada yaitu Wali Songo versi Jawa. Apa kesimpulannya? Bahwasanya para wali itu harus memiliki kesaktian, para wali itu harus memiliki kelebihan dan sebagainya, sebagaimana harganya dipatok oleh mereka sendiri.
Ini pengertian yang seperti ini tidak terjadi di zaman Nabi. Sehingga kalau kita lihat ada kitab-kitab khusus, yaitu dalam kitab manakib para sahabat, ya, kitabnya manakib para sahabat itu ada yang sengaja menampilkan sosok-sosok sahabat dari cerita-cerita yang aneh-aneh itu. Walaupun dari sisi tinjauan sanad ada yang palsu dan banyak sekali gitu. Semacam Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Syekh Abdul Qadir Jailani ini mazhab Hambali, anti Asy'ariyah itu. Tapi kemudian dipersepsikan sebagai seorang wali oleh mereka itu. Mengapa tidak mengikuti sehebat wali Abdul Qadir Jailani katanya? Padahal beliau itu anti Asy'ariyah. Beliau itu tidak setuju dengan konsep pemikiran Asy'ariyah gitu. Silahkan bisa dibuka dan dipilah-pilah dalam kitab Agunyah, ya. Jadi tidak benar Syekh Abdul Qadir Jailani seperti digambarkan oleh mereka itu. Bagaimana orang yang bermazhab Hambaliyah lalu diyakini oleh kelompok-kelompok di luar Hambaliyah itu dengan penuh kesaktian. Jadi cerita-cerita seperti inilah yang tentu saja mudah disukai dengan umat, karena kebanyakan umat itu suka mengkonsumsi cerita-cerita lapuk, cerita-cerita pilu, kemudian cerita-cerita sedih, ya, kemudian cerita-cerita sakti terutama itu mendapat perhatian secara khusus. Jadi kalau ingin cuma mempengaruhi, makanya setiap orang-orang yang tampil di tengah-tengah umat ceritanya bermacam-macam. Ada yang melawa, ada yang melucu, ada yang berkisah tidak benar tadi itu, menceritakan kesaktian-kesaktian. Supaya itu dapat mempengaruhi pendengar mengikuti cara-cara mereka. Barangkali ini dari saya. Ya, saya tidak ingin terlalu banyak. Intinya apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli itu bagian dari cerita-cerita yang berkembang di Syiah, bukan di Sunni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.